kita hari ini mengenai nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks. Ya. Suatu matriks n kali n yang mempunyai nilai eigen dan vektor eigen adalah matriks persegi n kali n, ya. Matriks n kali n mempunyai paling banyak n nilai eigen, ya, paling banyak, maksimal. Maksimal itu berarti bisa tidak punya, ya, bisa tidak punya. Maksimal itu berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang terakhir bisa n. Ya, kalau n matriksnya n kali 3. Jadi misalkan matriksnya 3 kali 3, kemungkinan nilai eigennya adalah tidak punya nilai eigen, punya 1 nilai eigen, punya 2 nilai eigen, maksimal punya 3 nilai eigen. Ya. Itu sudah kita lihat hari Senin yang lalu. Ya. Definisi nilai eigen dan vektor eigen ada pada halaman 268, ya. Sudah kita lihat hari Senin yang lalu bahwa matriks A yang berukuran n kali n mempunyai nilai eigen lambda berupa bilangan real, ya, lambda ini, ya. Bilangan real ini, ya. Bila dan hanya bila terdapat vektor tak 0x di Rn, ini vektor, ya, x-nya, sedemikian sehingga matriks A kali vektor x sama dengan bilangan real lambda kali vektor x, ya. Jadi apa keistimewaan persamaan ini, ya? Apa keistimewaan persamaan ini? Keistimewaannya adalah matriks A ini kedudukannya seolah-olah digantikan oleh bilangan real lambda, ya. Matriks A ini ukurannya n kali n, ya. Bilangan real lambda ini kalau dianggap matriks ukurannya 1 kali 1, ya. Kalau ini matriks, kalau A ini ukurannya n kali n, lambda ini kalau kita pandang sebagai matriks, ya, ini matriks 1 kali 1, bilangan real, ya. Bilangan real ini 1 kali 1. Nah, jadi ini keistimewaan dari persamaan ini adalah matriks n kali n bisa diganti kedudukannya dengan matriks 1 kali 1 atau bilangan real, ya. Nah, oleh karena itu maka bilangan real lambda ini disebut nilai khas, nilai yang khas, ya, yang bisa menggantikan matriks A, ya, maka disebut nilai eigen, ya. Eigen artinya khas, ciri khas atau ciri pribadi dari matriks A. Ya. Kemudian vektor X ini disebut vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya. Jadi X dan lambda ini berkaitan, ya. Kalau lambdanya
berbeda, X-nya berbeda. Ya, nanti akan kita lihat contohnya. Ya. Kalau lambdanya berbeda, X-nya juga berbeda tentu saja, ya, tidak sama. X itu tergantung dari lambda, ya. Jadi kalau kita punya matriks A kali vektor X sama dengan lambda kali X. Kalau misalnya kan ini lambda 1, ya ini X1 ya, X1. Kalau misalkan sama dengan lambda X, ini lambdanya berbeda, ya. Lambdanya berbeda. Ininya juga berbeda, ya. X-nya juga berbeda. Ya. Oleh karena itu, maka X itu, vektor X itu tidak fix, ya. Tidak fix, ya. Tidak fix. Tergantung dari lambda, ya. Kalau nilai eigennya lambda 1, maka vektor eigennya X1. Kalau nilai eigennya X2, maka vektor eigennya X2. Ya. Maka vektor X ini disebut vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya. X1 berkaitan dengan nilai eigen lambda 1, X2 berkaitan dengan nilai eigen lambda 2. Nanti akan kita lihat contohnya supaya lebih jelas, ya. Jadi nilai eigen dan vektor eigen itu bukan dua hal yang terpisah, ya. Vektor eigen selalu tergantung dari nilai eigennya, ya. Yang tetap itu A-nya, ya. A matriks A berukuran n kali n itu yang tidak berubah dalam hal ini, ya, yang kita pelajari, ya, matriks ini, ya. Lalu diberikan contoh, ya, kalau A-nya adalah 2 kali 2 ini, lambda sama dengan 2, nilai eigen, ya, nilai eigen. Dan nilai eigen ini berkaitan dengan vektor eigen ini, ya. 2, 1, ya, karena A kali vektor X sama dengan 2 kali vektor X, ya. Kalau lambdanya sama dengan 1, ini juga vektor eigen, maka X-nya menjadi 32 ini, ya. Ya, karena A kali 32 sama dengan 1 kali 32, ya. Jadi vektor eigen ini tergantung dari nilai eigennya. Nanti akan kita lihat, ya. Lalu sudah kita lihat catatan, dua catatan. Yang pertama, mengapa vektor eigen itu diambil yang tak nol, ya. Yang tak nol, karena kalau X-nya itu sama dengan vektor 0, maka lambdanya itu sembarang. Ya, padahal lambda ini harus tertentu, ya. Nilai eigen sembarang tidak ada artinya kalau sembarang, ya. Karena matriks A itu tertentu, nilai eigennya juga harus tertentu, jangan sembarang. Kalau sembarang tidak ada artinya, ya. Maka untuk menghindari sembarang nilai eigen, kita ambil vektor eigen yang tak nol, ya. Catatan kedua, nanti akan sering kita pakai ini, ya. Kalau X adalah vektor eigen, maka kelipatan X, ya, S ini bilangan real yang tak nol, ya.
kelipatan X, SX juga vektor eigen ya. Buktinya sudah kita lihat mudah ini ya. Jadi kalau X adalah vektor eigen, X kali bilangan real sembarang tetap vektor eigen ya, asal bilangan real itu tidak nol ya. Kalikan X itu dengan bilangan real apapun juga, hasilnya tetap vektor eigen dari terhadap nilai eigen yang sama ya. Kalau nilai eigennya adalah lambda dan X adalah vektor yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, Sx-nya juga ya vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, sama ini ya. Ya, kelihatan dari sini ya, A Sx sama dengan lambda Sx ya, Ax sama dengan lambda X. Jadi X adalah nilai eigen, vektor eigen terhadap nilai eigen lambda ya. Sx juga ya adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda yang sama ya. Oke. Nah, dari contoh 611 ini kemarin sudah timbul pertanyaan ya. Di sini diberi contoh ini matriks A, nilai eigennya lambda sama dengan 2. Pertanyaannya adalah dari mana kita mengetahui atau memperoleh atau mencari nilai eigen lambda sama dengan 2, nilai eigen lambda sama dengan 1. Ini dari mana? Ya. Ini kan diberikan begitu saja ya oleh pengarang bukunya ini ya. Ini loh, 2 ini nilai eigen ya, vektor eigennya ini. 1 ini nilai eigen, vektor eigennya ini. Nah, pertanyaannya dari mana nih kok ketemu lambda sama dengan 2. Mengapa kok lambda sama dengan 3 tidak? Mengapa lambda sama dengan 10 kok tidak? Ya. Nah, itu harus kita jawab ya, bagaimana mencari lambda dan vektor eigen yang berkaitan dengan lambda. Ya, ingat kalau matriksnya ini 2 kali 2, nih ya. Kalau matriksnya 2 kali 2, kalau A adalah matriks 2 kali 2, maka A mempunyai paling banyak 2 ya. N kali N paling banyak N. 2 kali 2 paling banyak 2 ya. Paling banyak 2 itu artinya bisa 0, bisa 1, bisa 2 ya. Bisa 0 artinya tidak punya nilai eigen, bisa punya 1 nilai eigen, bisa punya 2 nilai eigen. Ya, di sini punya 2 nilai eigen ya, tidak bisa lebih ya, tidak ada lagi ya. Ini sudah 2, ya, tidak ada nilai eigen yang ketiga, tidak ada ya, maksimal paling banyak 2 nilai eigen. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mencari nilai eigen kalau diberikan matriks A ya. Jawabannya ini, dengan mencari akar persamaan karakteristik ya. Ini sudah kita bahas hari Senin yang lalu. Yaitu teorema 612 ya. Bilangan nilai lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika lambda adalah akar dari persamaan ini ya. Ini disebut persamaan karakteristik ya. Persamaan ini ya, persamaan 3 ini disebut persamaan karakteristik ya. Jadi kalau ditanya persamaan karakteristik itu apa? Persamaan karakteristik ini ya. Ini persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik adalah persamaan determinan matriks
A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ya. Determinan matriks. Ingat, determinan itu bilangan real ya. Determinan matriks itu bilangan real. Ya. Ini pelajaran semester yang lalu. Ya, mencari determinan matriks. Determinan dari matriks A dikurangi lambda I sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik ya, karena ini nanti akan menghasilkan nilai karakteristik ya. Nilai eigen juga disebut nilai karakteristik ya. Jadi lambda adalah nilai karakteristik atau nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika lambda adalah akar dari persamaan karakteristik ya. Memenuhi itu bahasa lainnya akar ya. Akar itu adalah bilangan yang memenuhi persamaan ya. Lambda adalah akar dari persamaan karakteristik ini ya. Buktinya sudah kita lihat ya kemarin ya, dengan jika dan hanya jika. Nah, di sini buktinya kebetulan tidak perlu bolak-balik karena bolak-baliknya itu sama ya, sehingga buktinya itu langsung ekuivalen ya. Jika dan jika dan seterusnya ya. Persamaan ini buktinya kemarin sudah kita lihat ya. Ini kan persamaan definisi nilai eigen ini ya. Lambda itu nilai eigen jika memenuhi ini kan, AX sama dengan lambda X ya. Nah, kemarin sudah kita lihat ya, bahwa ini persamaan ini ekuivalen dengan ini ya, atau di sini ini maksudnya ekuivalen ya. Ekuivalen atau ini bukan disjungsi ya, atau di sini ini ekuivalensi ya. Ini ekuivalen dengan ini. Ya. Kemudian ini ekuivalen dengan ini ya. Kalau misalnya ini kita beri nomor persamaan yang definisi ini kita beri nomor 1 ya, ini kita beri nomor 1 ya. 1 ekuivalen dengan 2 ekuivalen dengan 3 ya. Jadi 1 jika dan hanya jika 2 jika dan hanya jika 3 ya. Kemudian sudah kita lihat ini ya. Ini jika dan hanya jika ini jika dan hanya jika ini. Ya, menggunakan teorema halaman 66 dan 161 ya. Kemarin sudah kita lihat. Jadi 1 dengan 3 ekuivalen ya. Kesimpulannya adalah 1 jika dan hanya jika 3 ya. 1 jika dan hanya jika 3. 1 itu apa? 1 itu mengatakan apa? 1 ini persamaan 1 ini mengatakan lambda adalah nilai eigen dari matriks A ya, definisi ya. 3 mengatakan apa? 3 mengatakan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Nah, jadi lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Nah, itulah teorema 612 ya.
lambda adalah nilai eigen dari matriks A, ini 1 ya. Lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Nah, itu adalah persamaan 1 ya. Persamaan 1 ya. Menurut definisi, lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika AX sama dengan lambda X. 1 ya. Nah, 1 ekivalen atau jika, 1 jika dan hanya jika 3. Nah, 3 itu apa? 3 itu ini ya. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Jadi 1 ekivalen dengan 3 ya. 1 adalah AX sama dengan lambda X, 3 adalah determinan. Ini determinan ya, ini lambang determinan ya. Determinan bisa ditulis dengan lambang DET, juga bisa dengan lambang seperti nilai mutlak ini ya. Ini lambang determinan ya. Kalau ditulis untuk matriks, karena matriks itu tidak mempunyai nilai mutlak, maka ini artinya adalah determinannya ya. Determinan dari matriks A dikurangi lambda I. Ingat ini matriks ya. Ini matriks. Ya. Nah, itulah pertanyaan itu terjawab ya. Kalau tadi kita bertanya, kalau diberi matriks A n kali n, bagaimana mencari nilai eigennya? Jawabannya, nilai eigennya adalah akar dari persamaan ini ya. Jawabannya adalah akar dari persamaan ini. Akar ini persamaan, karakteristik ini persamaan dengan variabel lambda ya, jangan lupa ya. Ini adalah determinan ini, lambda ini adalah bilangan yang tidak diketahui ya. Kita mau mencari kan lambda itu berapa ya. Nah, ini adalah persamaan dengan variabel lambda ya. Variabel lambda ya. Biasanya kan persamaanmu variabelnya X kan, X kuadrat ditambah 7X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat dengan variabel X ya. Ini adalah persamaan dengan variabel X lambda ya. Derajatnya itu tergantung dari ukuran A ini ya. A ini adalah N kali N. Persamaan ini adalah persamaan derajat N ya. Sama derajat N. Nanti kita lihat di bawahnya ya. Kalau A-nya 2 kali 2, persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat ya. Kalau A-nya 2 kali 2, persamaan karakteristiknya adalah persamaan kuadrat ya. Akarnya adalah akar persamaan kuadrat ya. Sudah tahu kita mencari akar persamaan kuadrat ya. Bisa dengan rumus ABC, bisa dengan cara memfaktorkan ya. Nah, jadi ini jawabannya ya. Kalau kamu bertanya bagaimana kita menentukan nilai karakteristik dari matriks A, jawabannya dengan mencari akar persamaan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Jangan lupa ini
persamaan derajat n ya, kalau A-nya itu n kali n ya. Nah, bahwa ini adalah persamaan derajat n kita lihat di bawah ini ya. Pertama kita lihat matriks A dikurangi lambda I ya. A adalah A11, A12, A13, A1n ya. Ada n kolom, ada n baris ya, A-nya ya. Kemudian kita sudah melihat kemarin ya, lambda I itu apa? Ya, lambda I ini ya, lambda ini apa? Lambda ini matriks diagonal kan? Ya, karena I adalah matriks diagonal, diagonalnya 1, maka ini adalah lambda diagonalnya lambda semua ya. Lambda semua. I-nya n kali n ya, jadi ini juga n kali n ya. Ininya 0. Ininya 0 ya. Ini 0. Jadi matriks diagonal di mana diagonalnya adalah lambda, di luar diagonal adalah 0 ya. Jadi kalau matriks A dikurangi matriks lambda I, hasilnya adalah matriks A yang diagonal, elemen-elemen diagonalnya semua dikurangi lambda ya. Dikurangi lambda I berarti dikurangi lambda ini, lambda ini, lambda ini, lambda ini. Setiap diagonal dari A dikurangi lambda, kurang lambda, kurang lambda, kurang lambda. Di luar diagonal, elemen dari A tidak berubah karena di luar diagonal ini 0 semua. Ya, ini 0 semua. Jadi tidak berubah. Ya. Nah, kita mencari determinan dari ini ya. Nah, kita mencari determinan dari matriks ini ya. Determinan dari matriks ini. Nah, determinannya siapa yang tahu cara mencari determinan? Menggunakan apa? Kuliah aljabar linear elementer ini. Siapa yang tahu mencari determinan caranya bagaimana? Siapa? Kok diam semua ya? Dengan ekspansi kofaktor, Romo. Ekspansi kofaktor, oke. Kok yang jawab selalu Adriana ya? Bagaimana Adriana caranya ekspansi kofaktor itu? Jadi pilih satu kolom atau satu baris. Oke, pilih satu kolom, pilih baris pertama ini ya. Oke. Boleh pilih sembarang kolom, sembarang baris kan? Iya, Romo. Biasanya memilih yang kolom atau baris yang mana? Yang sederhana, yang banyak nol. Iya, betul sekali. Yang banyak, yang paling banyak memuat 0 ya, supaya perhitungannya lebih sederhana. Ya, cari baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Karena di sini semua elemennya tidak diketahui, ya. Ya, kita pilih baris pertama. Terus bagaimana, Adriana?
Baris pertama dipilih. Kalau baris pertama berarti A11 dikurang lambda dikali dengan determinan matriks yang baris kolom pertama dan baris pertamanya ditutup. bukan ditutup tapi dihilangkan ya. Oh iya. Jadi faktornya ini kan determinan dari ini kan, yang kecil ini kan, dari minor ini ya. Kemudian ini plus, ini min ya. Tandanya ada plus min kan. Ini Ya, plus, ini min, ini plus, ini min, dan seterusnya ya. Ini lalu dicari kofaktornya ya. Ini ditutup, ini ditutup ya. Dan seterusnya. Ya. Sampai habis ya. Jadi dipilih menggunakan baris atau kolom yang banyak nolnya. Nah, ini ada lambda yang belum diketahui, ini ada lambda yang belum diketahui, ini ada lambda yang belum diketahui, ini ada lambda yang belum diketahui. Ya, sekarang saya tanya, ini ada berapa banyak lambda di sini? Lintang. Ada berapa banyak lambda di sini? Ada n lambda. Ada n lambda karena ada n baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris n ya. Jadi ada n lambda ya. Nah, nanti lambda itu dengan ekspansi tadi akan dikali-kalikan ya. Akan dikali-kalikan sehingga nanti lambda ini akan menjadi lambda pangkat n ya. Nah, dengan plus minus tergantung n ya. Kalau n-nya itu genap maka plus ya. Kalau n-nya ganjil maka min ya. Nah, lalu kita kalau ini dihitung determinannya hasilnya persamaan 5 ini ya. Hasilnya persamaan 5 ini ya. Persamaan dalam lambda A11, A21 ini bilangan real ya. Karena A-nya itu diketahui ya. Matriks A itu diketahui ya. Jadi AIJ ini bilangan real ya. Kalau dikali-kalikan ditambahkan hasilnya bilangan real ya. Lambda ini yang tidak diketahui yang sedang kita cari ya. Jadi lambda ini seperti variabel ya. Jadi hasilnya adalah persamaan seperti ini ya. Determinan ini sama dengan 0 ya. Jadi persamaan karakteristik dari matriks A adalah determinan ini sama dengan 0 ya. Ini persamaan karakteristik ya dari matriks A. Determinan itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi persamaan karakteristik itu kalau dihitung dengan metode menghitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor yang tadi disebutkan Adriana, maka kita akan memperoleh persamaan 5 ya. Persamaan 5. Persamaan dalam lambda dengan variabel lambda tadi sudah saya sebutkan ya. Persamaan karakteristik adalah persamaan dengan variabel lambda. Pangkatnya n ya, karena ini ada n buah lambda ya. Kalau dikali-kalikan nanti menjadi lambda pangkat n ini ya. Lalu di depannya itu bisa plus bisa minus ya. Tergantung banyaknya lambda ya. Kalau banyaknya lambda 5, kalau misalnya banyaknya lambda ini 5 menjadi min lambda pangkat 5 ya. Kalau banyaknya lambda ini 6
menjadi apa? Plus ya. Lambda pangkat 6. Ya, maka di sini ada min 1 pangkat n. Ya. Kalau n-nya ganjil ini min, kalau n-nya genap ini plus. Ya. Nah, jadi kita memperoleh persamaan karakteristik. Ya. Ini adalah persamaan karakteristik yang berupa, nah, jadi persamaan karakteristik tadi determinan dikurangi lambda I sama dengan 0 itu akan menjadi seperti ini, ya. Akan menjadi seperti ini kalau dihitung, ya. Ingat A ini matriks tertentu ya, jadi elemennya itu tertentu ya, A11, A12, A13 dan seterusnya itu semua bilangan real ya, tertentu ya. Yang tidak tertentu adalah lambda yang kita cari ini ya. Jadi ini berfungsi sebagai variabel dari persamaan karakteristik ya. Jadi determinan A dikurangi lambda I nanti kalau kita hitung ya, menjadi persamaan lambda pangkat n ya, persamaan dalam lambda dengan derajat n ya, dengan derajat n. Nah, persamaan X sama dengan 5. Ya, ini persamaan derajat 1 ya. Akarnya berapa? Berapa buah akarnya? 1 ya, yaitu 5 ya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Derajat 2 ini ya. Akarnya ada 2. Selalu 2. Ya. Ada 3 kemungkinan kan? Akarnya bisa 0, akarnya bisa 1, akarnya bisa 2 kan? Ya tidak? Ya. Punya 2 akar yang berbeda, punya 1 akar atau 2 akar yang sama, tidak punya akar ya. Itu dengan kata lain mempunyai paling banyak 2 akar ya. Dengan istilah lain dikatakan persamaan kuadrat mempunyai paling banyak maksimal paling banyak 2 akar ya. Paling banyak itu artinya maksimal ya. Berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2 ya. Tidak bisa lebih dari 2 ya. Jadi kalau di kemarin juga sudah kita lihat, kalau di SMA itu kita menyelidiki ini dengan diskriminan ya. Diskriminan kurang dari 0 tidak punya akar, sama dengan 0 punya 1 akar, lebih besar 0 punya 2 akar ya. Nah, ini dengan kalimat lain bisa kita katakan persamaan kuadrat mempunyai paling banyak 2 akar ya.
yaitu bisa tidak punya akar, bisa punya satu akar, bisa punya dua akar. Sudah berhenti ya, tidak bisa punya tiga akar ya. Paling banyak dua, jadi tidak bisa tiga, tidak bisa empat, tidak bisa lima, tapi bisa satu ya. Nah, oleh karena itu maka dengan cara yang sama boleh dikatakan bahwa persamaan 5 ini adalah persamaan suku banyak polinomial pangkat n yang ini ya mempunyai paling banyak n buah akar ya. Persamaan 5 adalah persamaan polinomial ya, suku banyak dalam lambda, variabel lambda ya, mempunyai paling banyak n buah akar ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa n, tidak bisa n plus 1 ya. Tidak bisa n plus 1, n plus 2. Paling banyak n buah akar. Oke? Nah, sekarang sampai kepada contoh konkret. Kalau sudah sampai, kalau masih teori begini kamu masih meraba-raba ya. Kalau sudah sampai contoh ini kamu lancar sekali. Ya. Oke. Diberikan matriks A. Ya. Dua kali 2, N-nya 2. Ya. Oh, sebelum saya lupa ya, kita kembali ke sini dulu ya. Jadi teorema tadi, teorema 612, kembali ke teorema 612 ya, mengatakan lambda adalah NK. NK itu nilai karakteristik atau nilai eigen ya. Adalah lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika lambda adalah akar persamaan ini ya. Ya. Ini teorema 612 ya. Ini teorema 612 mengatakan ini ya. Lambda adalah nilai karakteristik dari matriks A jika dan hanya jika lambda adalah akar dari persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya, padahal persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0 tadi sudah kita pelajari, tidak lain daripada persamaan polinomial
pangkat n ini ya sama 5. Jadi teorema 612 bisa kita baca lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan jika lambda adalah akar dari persamaan ini. Ya, lambda adalah akar dari persamaan ini. Sama 5. Jadi mencari nilai eigen dari A sama saja dengan mencari akar dari persamaan 5 ini. Ya, ini persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik. Nah, karena persamaan ini paling banyak mempunyai n buah akar, berarti kalau A itu adalah matriks n kali n, ya. Kalau A itu adalah matriks n kali n, maka berdasarkan persamaan 5 ini kita tahu bahwa A itu mempunyai paling banyak n buah nilai eigen ya. Jadi kalau A itu adalah matriks n kali n, maka A mempunyai paling banyak maksimal ya, paling banyak n buah nilai eigen ya. Paling banyak n buah nilai eigen ya. Dari mana itu? Dari sini ya. Karena persamaan 5 itu paling banyak mempunyai n buah akar ya. Karena persamaan 5 itu paling banyak akarnya adalah n, padahal akar persamaan itu adalah nilai eigen. Jadi Pak, nilai eigen dari matriks A paling banyak n ya. Persamaan 5 mempunyai paling banyak n buah akar kan. Padahal akar dari persamaan ini adalah nilai eigen. Jadi kesimpulannya matriks A mempunyai paling banyak n nilai eigennya kalau A-nya ukurannya n kali n ya. Jadi kalau A itu 2 kali 2 paling banyak 2 nilai eigen ya. 3 kali 3 paling banyak 3 nilai eigen ya. Itu yang dikatakan. Itu hasil dari teorema 612 yang sudah kita pelajari ya. Oke. Sekarang kita contoh 613, kita mempunyai matriks A 2 kali 2 ya. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen yang berkaitan dari matriks A ya. Nah, menggunakan teorema 612 ya, menggunakan teorema 612 ya. Lambda adalah nilai eigen dari A jika dan hanya jika lambda akar persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan 0 ya. Pakai teorema ini tidak lain ya. Carilah nilai eigennya. Nah, menurut teorema 612
Nilai eigen dari A adalah akar dari persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya. Jadi kamu mencari dulu persamaan ini, kemudian carilah akarnya. Kalau ketemu akarnya, maka itulah nilai eigen dari A. Ya. Nah, teorema 612 tadi ketika kita menghitung determinan ini, kita sudah tahu ya, bahwa kalau A itu 2 kali 2, berapa banyak nilai eigen dari A? Jawab, kalau A itu 2 kali 2, berapa banyaknya, berapa buah banyaknya nilai eigen dari A? Paling banyak 2. Oke, paling banyak 2 ya. Tadi sudah kita lihat ya. N kali N paling banyak N ya, akarnya. Berarti nilai eigennya paling banyak N. Berarti di sini paling banyak 2. Paling banyak 2 itu artinya apa? Paling banyak 2 itu artinya apa? Bisa 2, bisa kurang dari 2. Kurang dari 2 itu artinya apa? 1 atau 0. Iya, bisa 2, bisa 1, bisa tidak punya ya. 0 tidak punya. Oke? Nah, itulah teorema 612 ya. Jadi kita langkah pertama adalah mencari persamaan ini dulu ya. Determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0. Lalu kita cari akarnya. Ya. Nah, jadi langkah pertama ini ya. Ini langkah pertama ya. Determinan itu ditulis dengan lambang ini ya, nilai mutlak ini ya. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, ini persamaan karakteristik ya. Menurut teorema 612, akar dari persamaan ini adalah nilai eigen ya. Akar dari persamaan ini adalah nilai eigen dari A ya. Jadi kita mencari persamaan ini ya. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Persamaan ini. Nah, A dikurangi lambda I itu adalah matriks ya. A dikurangi lambda I adalah matriks. Matriks apa? Matriks ini ya. Matriks ini. Seperti yang tadi sudah kita lihat di depan, ini adalah matriks A. Ya. Ini adalah matriks A yang bagaimana? Ini. Ini adalah matriks A yang bagaimana? Matriks A yang diapakan ini? Matriks A yang diapakan ini? Dinda. Dinda, ini matriks A yang diapakan? Kok diam saja ya? Ayu Dinda. Tidak dengar apa gimana? Ini loh, ini matriks A yang diapakan ini? Kok diam saja? Enggak dengar, yang keras. Apanya yang dikurangi lambda? Nah, tadi sudah di atas, tadi baru saja. Halaman 269 tadi. Apanya yang dikurangi lambda? Dinda,
Kok diam saja? Gimana kita belajar kalau ditanya tidak jawab? Ini adalah matriks A yang diapakan. Diubah apanya ini loh. Nih. Matriks A yang diapakan ini. Dinda. Samuel, ini matriks A yang bagaimana? Matriks A yang diapakan ini diubah bagaimana? Samuel. Matriks A yang dikurangi lambda kali matriks identitas. Matriks A yang apa? Ini loh, A-nya ini. A-nya ini loh. Ini A-nya ini. Ya Romo, itu matriks A yang dikurangi matriks identitas lambda. Romo. Enggak jawab pertanyaan itu. Amadea. Amadea. Ini matriks A yang diapakan? Ini A. A diapakan menjadi ini. Enggak jawab. Amadea tidak jawab. Enggak mengerti atau bagaimana ya? Kelihatan sekali di depan mata begitu kok. Maria Kristiana, ini matriks A yang diapakan? Matriks A yang dikurangi lambda kali matriks identitas. Ini A, ini loh, bis A menjadi ini tuh A-nya diapakan? Kok sulit sekali, lihat saja ini loh. Dibandingkan ini dengan ini. Novernatus. Novernatus. Bukan tadi sudah dibahas pada halaman 269 dengan susah payah. Sekarang ditanya nggak ngerti lagi. Ini kan belajar apa ya? Hanya mendengarkan tapi tidak paham atau bagaimana. Novernatus, jawab. Matriks yang diubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Enggak mengerti ini ya. Cecilia, jawab. Matriks yang diagonal utamanya dikurangi dengan lambda. Ya gitu saja kok susah itu. Ini matriks A yang diagonalnya ini dikurangi lambda. Nah, tadi sudah kita lihat ya. Halaman 269 gitu saja kok susah ya. Ini rumusnya persamaannya seperti ini rumusnya, tapi hasilnya adalah matriks A yang diagonalnya ini dikurangi lambda. 5 kurangi lambda, min 4 kurangi lambda. Di luar diagonal tidak berubah ya. Ini adalah matriks A yang diagonalnya, elemen-elemen diagonalnya dikurangi lambda. Nah, jadi kita mencari determinan dari matriks ini. Determinan dari matriks ini. Determinan dari matriks ini. Nah,
Melania, determinan dari matriks A, B, C, D berapa? A kali D, Apa yang keras? A kali D kurang B kali C. B kali D. Ini kali ini, diulang ini kali ini. Jadi determinan matriks ini apa, Melania? Matriksnya ini sekarang? 5 kurang lambda 5 kurang lambda dikalikan min 4 kurang lambda kurang min 2 kali 7. min 2 kali 7 ya. Jadi determinan dari matriks ini adalah 5 min lambda kali min 4 min lambda dikurangi min 2 kali 7. 7 kali min 2. Ya. Oke. Nah, kemudian ini min 1 dikeluarkan, ini min 1 dikeluarkan, menjadi min 1 kali min 1 plus 1. Ini menjadi lambda min 5. Ini menjadi lambda plus 4. Ini menjadi plus 14. Mengerti? Ini kali ini berapa? Sifanya. Ini kali ini berapa sifanya? Lambda kuadrat. Yang keras, alfa min 5 kali alfa plus 4 berapa? Alfa apa lambda, Rom? Lambda, sorry. Lambda. Lambda kuadrat Ya, lambda kuadrat. min lambda Min lambda. min 20. Oke. Lambda kuadrat min lambda min 20. Ya. Min 20 tambah 14 berapa? Min 6. Min 6. Jadi lambda kuadrat min lambda min 6. Ya. Sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan karakteristiknya adalah determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Ini persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan 0 ya. Ini menghasilkan apa? Lambda kuadrat dikurangi lambda dikurangi 6 sama dengan 0. Mengerti? Ya, ini yang tadi pada halaman 270 ya di atas, bahwa kalau ini 2 kali Kalau ini 2 kali 2, ya. Kalau ini 2 kali 2, maka persamaan karakteristiknya akan menjadi lambda pangkat 2 ya. Kalau tadi pada halaman 270, kalau A-nya N kali N, maka persamaan karakteristiknya adalah persamaan polinom suku banyak pangkat N ya. Pangkat N. Ya, suku banyak pangkat N. Ya.
suku banyak pangkat N. Nah, di sini 2 kali 2 jadi suku banyak pangkat 2. Nah, di depannya ini bisa plus bisa min tergantung N. Kalau N-nya genap ini plus, kalau N-nya ganjil ini min. Ya. Ini genap jadi ini plus. Ya. Kemudian menyelesaikan ini caranya bagaimana? Persamaan kuadrat ini mencari akarnya kan menurut teorema 612 akar persamaan karakteristik ya. Akar persamaan ini ya. Sekarang menjadi jelas kan bahwa persamaan seperti ini itu menghasilkan persamaan suku banyak seperti ini ya. Kalau pangkatnya 2, mudah kita sudah tahu ya di SMA, berarti kita mencari akar persamaan kuadrat ya. Bagaimana mencari akar persamaan kuadrat? Linda Kusuma. Bagaimana mencari akar persamaan kuadrat? Linda di mana? Difaktorkan, Romo. Hah? Diapakan, Linda? Difaktorkan, Romo. Lambda 12 sama dengan apa? Linda? Kuadrat. Hah? B kuadrat. B kuadrat? Pakai ABC, Romo. Ya. Lambda 12 sama dengan apa? Kalau pakai rumus ABC, B kuadrat. B kuadrat? Min B plus minus. Sebutkan min B-nya berapa? 1 plus minus. Plus minus. Akar. Min 1 kuadrat. 1 Kuadrat. Dikurang 4 kali 1 kali min 6. sama dengan berapa? Min 6. 6. 7. 7 apa? Hitung kok gitu toh ya. Nggak bisa ngitung kamu. Ngitung gitu aja nggak bisa kok 7. Min 4 kali 1 kali min 6. Ngitung gitu saja. 24, Romo. Ngitung gitu saja kok nggak bisa itu. Bagi berapa? 2. Sama dengan 1 plus minus berapa? 5 per 2. Lambda 1 berapa? 3. Lambda 2 berapa? Min 2. Min 2. Oke. Jadi menggunakan rumus ABC bisa, menggunakan pemfaktoran seperti ini juga bisa. Hasilnya lambda 1 sama dengan min 2, lambda 2 sama dengan 3. Nah, ketemu. Ya. Jadi jawabannya adalah jawaban dari pertanyaan itu adalah
Carilah nilai eigen dari vektor A ini ya. Jawabannya adalah nilai eigen dari A adalah apa? Nilai eigen dari A adalah Linda. Nilai eigen dari A, lambda 1 sama dengan 3, Lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan min 2. dan lambda 2 sama dengan min 2. Ya, jadi sudah terjawab ini pertanyaan ini. Ya, lambda 1 adalah 3, lambda 2 adalah min 2. Ya, jadi ini apakah ada nilai eigen yang lainnya enggak kecuali min 2 dan 3? Kecuali 2 ini, ada lainnya apa tidak? Misal? Tidak ada, Romo. Sebab? Maksimalnya 2. Sebab? Maksimalnya 2. Apa? Maksimalnya 2 karena Iya, matriksnya 2 kali 2. iya benar. Jadi tidak ada karena paling banyak hanya mempunyai 2 nilai eigen ya, 2 kali 2 nih ya. Paling banyak 2 ya. Ini sudah 2 jadi sudah maksimal, sudah pol ini ya, sudah tidak bisa ada lainnya lagi ya. Ini paling banyak 2 nilai eigen ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kembali ke contoh 611 ya. Pertanyaan tadi terjawab sekarang ya. Diberikan 611 ya, diberikan matriks A 2 kali 2 ya. Tentukan nilai eigennya. Ya, tadi sudah diberikan ya. Nilai eigennya adalah 2, nilai eigennya adalah 1. Sudah 2 kan, ini tidak bisa lebih dari ini ya. Nah, tapi kita tidak tahu tadi ya, loh ini kok tiba-tiba 2 ini dari mana? Nah, sekarang kamu sudah tahu. Coba kamu kerjakan di bukumu, tulis di bukumu. Tulislah di bukumu. Nilai eigen dari A kamu cari bagaimana? Nah, mulai dari persamaan karakteristik selalu ya. Persamaan karakteristiknya apa? Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, terus tulis di bukumu. Tulis semua, nulis. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 menghasilkan suku banyak dalam lambda pangkat 2 ya. Kemudian dicari akarnya. Ketemunya apa akarnya? Coba kamu cari coba. Semua menulis semua. Semua menulis. Menulis. Mulai dengan persamaan karakteristik
determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Menghasilkan polinomial pangkat 2. Ya. Menghasilkan persamaan kuadrat. Ya. Kemudian kamu cari akarnya. Ketemu akarnya, itulah nilai eigen. Dwika itu enggak nulis ya. Dwika enggak menulis, enggak punya buku tulis atau gimana? Ini Romo tulisan saya. Sudah? Sudah? Corazon, sudah belum? Oh, belum. Lama sekali ya. Samaan kuadrat ini. Oke. Dwika, sudah? Sudah, Romo. Persamaan kuadratnya apa? Bacakan. Lambda kuadrat Lambda kuadrat min 3 lambda min 3 lambda plus 2 sama dengan 0. plus 2 sama dengan 0. Samuel, sudah dapat ini belum? Belum. Belum? Sudah, Romo, sudah. Lalu difaktorkan, Dwika. Difaktorkan jadi lambda min 2 Lambda 2 kali sama lambda min 1 sama dengan 0. Min 1 sama dengan 0. Lambda 1 berapa? Lambda 1, 2. Lambda 2, 1. 1. Oke. Ya. Jadi sekarang pertanyaan tadi terjawab. Ya. Pertanyaan tadi terjawab. Mengapa ini ada lambda 2 lalu tiba-tiba lambda 1 ya? Diberikan begitu saja. Nah, sekarang kita tahu asal-usulnya 2 dan 1 ini ya. Ini adalah nilai karakteristik dari matriks A ini yang maksimal banyaknya 2 ya. Maksimal banyaknya 2 ya. Tidak lebih dari 2 ya. Tidak lebih dari 2. Nah, kita tahu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, loh, dari mana kita tahu bahwa kalau persamaan kalau nilai eigennya 2, vektor eigennya 2,1 ini dari mana kita tahunya?
Kalau nilai eigennya 1, vektor eigennya 3,2. Ini dari mana dapatnya ya? Nah, itu harus kita jawab sekarang ya. Marilah kita menjawab pertanyaan tersebut ya. Kalau nilai eigennya sudah ditentukan, sudah diketahui, sudah dihitung, lalu cara mencari vektor eigennya bagaimana? Ya begini ya. Jadi kalau tadi sudah kita hitung ya, kalau nilai eigennya min 2, ini akan, kalau nilai eigennya min 2, ini akan menghasilkan vektor eigen X1 ya. Kalau lambda 2 ini akan menghasilkan nilai eigen yang vektor eigen yang lain lagi ya. Ini vektor eigen itu tergantung dari nilai eigen ya. Gimana cara mencari X1 dan X2 ini ya? Caranya mencari itu dari ini ya. Kembali ke halaman ini ya. Nah, kembali ke halaman 269. Nah, caranya mencari nilai eigen itu tadi dari sini ya, ketemu nilai eigen kan. Nah, kalau mencari vektor eigen dicari dari mana? Dicari dari persamaan nomor 2 ini ya, dari sini ya. Dari sini ya. A min lambda I X ya, X-nya ini vektor eigen ya, sama dengan 0. Seperti yang kita tahu nih SPLH ya, A min lambda I X sama dengan 0. Nah, inilah di mana lambdanya sudah diketahui ya. Lambda sudah diketahui, dimasukkan ke sini, kita memperoleh X. Kalau lambda ini sudah kamu temukan, masukkan ke sini, kamu mendapatkan X. Ya, itu caranya mencari vektor eigen. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan lambda sama dengan min 2. Berapa vektor eigennya? Nah, masuk ke sini ya. A min lambda I X sama dengan 0. Lambdanya min 2 ke sini, ya, lambda min 2 masuk ke sini, ketemu X ya, ketemu X. A min lambda I itu ini ya, A min lambda I itu ini ya, A min lambda I itu ini. Kalau lambdanya min 2, kalau lambdanya min 2 dimasukkan ke sini, lambda min 2 masuk ke sini ya. Matriksnya menjadi apa ini? Amadea. Kalau lambda sama dengan min 2, masukkan ke sini, matriksnya berubah menjadi apa? Amadea. Amadea kok enggak pernah ngomong tuh ya. Jadi 5 dikurang min 2. Berapa? 5 kurangi 2? 7. 7 min 2 ini min 6. Min 4, lambda sama dengan min 2. Min 4 dikurang min 2. Berapa? Jadinya min 2. Min 2. Nah, ini X sama dengan 0.
Nah, carilah X ya. Nah, apa ini? Ini SPLH. Ya, mengerti? Ini SPLH. Ya. AX sama dengan 0 itu SPLH ya. A-nya sekarang ini ya. Dari mana ini? Lambda min 2, lambda sama dengan min 2 dimasukkan ke sini ya. Nah, ini SPLH ya. Menyelesaikannya memakai OBE ya. Menyelesaikannya memakai OBE 7 ya. Menyelesaikannya memakai OBE ini 7 min 2 2. Ini tadi ya. Min 2 masuk sini, min 2 masuk sini, ketemunya ini ya. AX sama dengan 0. Ini SPLH ini ya. SPLH, sistem persamaan linear homogen ya. Homogen. Ini SPLH ya. Menyelesaikannya pakai OBE ya. Pakai OBE. Siapa mau mengerjakan OBE ini? 7 min 2 min 2. Gimana menyelesaikannya? OBE. Pertama, baris yang pertama dibagi 7. Yang keras. Baris yang pertama dibagi 7. Jangan dibagi, dikali. Oh, dikali 1/7. Menjadi apa? Jadi 1, 1. Terus baris di bawahnya tetap sama, min 2, min 2. Jadi baris pertama dikalikan 1/7. Oke? Berikutnya. Terus baris yang kedua ditambah 2 kali baris yang pertama. Baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Jadi baris pertama tetap. Baris kedua menjadi apa? 0, 0. 0. Oke. Terus apa? Ini sudah eselon ini namanya ya. Eselon baris ini ya. Terus apa? Selanjutnya apa? Misal. Jadi penyelesaiannya Yang keras. Jadi penyelesaiannya tak hingga banyak ya. Jadi X plus Y. Apa? Yang keras? Penyelesaiannya itu tak hingga banyak ya. Nah, sebutkan bagaimana kamu caranya. Jadi itu karena sisa 1 di atas berarti X plus Y sama dengan 0. Biasanya bagaimana sih? Diberi variabel bebas. Ya, variabel bebasnya yang mana? Yang Y. Jadi Y itu dimisalkan variabel sembarang. Kamu pakai X1, X2 kan biasanya? Iya. Ya, X1, X2. Jadi vektor X-nya biasanya kamu pakai X1, X2 kan? Jadi variabel bebasnya ada di sini kan? Iya. Jadi X2 sama dengan parameter. Apa misal? Ini X2 sama dengan ini SPLH semester yang lalu ini OBE. X2 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Jawab.
Sama dengan T, Romo. Sama dengan T, betul. Parameter ya. Karena ini variabel bebas ya, jadi kamu kasih parameter bebas T ya. Kemudian X1 ditambah X2 sama dengan 0 kan? Betul. Misal, nih dari sini ya, X1 tambah X2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan min X2 kan? Jadi X1 sama dengan min T. Ya. Jadi penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah vektor X sama dengan X1, X2. Ya. Sama dengan min T, T. Ya. T-nya kamu keluarkan menjadi min 1, 1. Ya. Min 1, 1. Ya. Jadi penyelesaiannya tadi sudah dikatakan oleh Michelle, penyelesaiannya ada tak hingga banyak, di mana T-nya adalah parameter bebas, ya, bilangan real bebas. Jadi penyelesaiannya jadi vektor eigennya tak hingga banyak, ya, tak hingga banyak, ya. Kalau T-nya sama dengan 1, kalau T-nya sama dengan 1, maka vektor eigennya adalah min 1, 1 ya, untuk T sama dengan 1. Kalau T-nya sama dengan 2, min 2, 2. Kalau T-nya sama dengan setengah, min setengah, setengah, dan seterusnya kan. Tadi sudah kita lihat ya pada catatan yang kedua, kalau X adalah vektor eigen, kalau 1,1 adalah vektor eigen, maka semua kelipatan tak nol dari X adalah vektor eigen ya. Jadi T kali min 1, 1 ini adalah vektor eigen ya. Tak hingga banyak karena T-nya sebarang bilangan real ya. Karena T-nya adalah sembarang bilangan real ya. Jadi lambda 1 sama dengan min 2 mempunyai tak hingga banyak vektor eigen, tapi tak hingga banyak vektor eigen itu bergantung linier ya. Yang bebas linier hanya 1 ya, yaitu vektor eigen min 1, 1 ya. Lainnya kelipatan T lainnya itu juga vektor eigen tapi bergantung linier ya. Yang bebas linier hanya 1 ya. Jadi vektor eigennya nah, nanti akan kita lihat bahwa ini adalah subruang mempunyai basis yaitu min 1,1 ya. Karena semua adalah ini kelipatan dari 1,1 ya. T kali 1,1 tadi yang saya tulis tadi ya. T kali min 1, 1 ya. Jadi min 1, 1 ini adalah salah satu ya dari vektor eigen yang kalau himpunan semua vektor eigen itu kita pandang sebagai ruang, nanti kita lihat ya, mempunyai basis min 1,1 ya. Dengan perkataan lain, vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 2 adalah min 1,1 ya. Nah, tapi semua kelipatan ini juga vektor eigen ya, min 2,2, 2,2 dan seterusnya. Itu semua adalah vektor eigen. Hanya ini dengan ini bebas linier ya, karena ini kelipatan ini ya.
bergantung linier ya. Yang bebas linier hanya satu ini ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kita sudah tahu bagaimana mencari nilai eigen dari matriks A dan bagaimana mencari vektor eigennya. Ya, ingat mencari nilai eigen, vektor eigen itu harus dimulai dari nilai eigen ya. Tidak bisa vektor eigen ya. Selalu harus dari nilai eigen. Yang dicari dari persamaan karakteristik determinan A min lambda I sama dengan 0. Ya. Di sana akar-akarnya menghasilkan nilai eigen. Ya, kemudian nilai eigen kita masukkan dalam SPLH menghasilkan vektor eigen ya. Dan tadi sudah kita lihat kalau nilai eigennya min 2, vektor eigennya adalah min 1,1 ya. Halaman berikutnya kalau nilai eigennya 3, maka vektor eigennya adalah min 7,2 ya. Dan seterusnya. Caranya tentu sama saja ya. Oke, besok Senin akan kita lanjutkan ya bahwa persamaan karakteristik pangkat 2 itu mempunyai beberapa macam kemungkinan menghasilkan nilai eigen dan vektor eigen ya. Jadi masih ada beberapa kemungkinan hasil vektor eigen dan nilai eigen dan vektor eigen. Oke, ada pertanyaan enggak? Oke, sekian. Sampai ketemu lagi besok Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok Senin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih semuanya.